เร็วkaban almost. Boy, very happy. Very good I'm very happy. Pagi teman-teman, apa kabar semuanya nih? Ya seperti biasa pada kesempatan hari ini, ya seperti teman-teman lihat nih ya, cuacanya mendung gitu ya. Aduh, enak banget nih. Kalau misalkan kita kerja kayak kayak begini gini ya. Kita bekerja berapa lokasi gitu ya. Jadi kita agak pindah-pindah ya. Dan juga yang seperti teman-teman lihat saat ini lagi mendung kan ya. Entah di beda tempat cerah terus mendung lagi, jadi ya gimana gitu, jadi kita ya ikutin aja gitu gimana cuacanya gitu. Kita masih mengerjakan trial sampling gitu ya, dimana kita mesti diambilin semua di hand harvest dulu ya. Ada yang kita kerjakan tuh yang sebagian Sauvignon Blanc, ada juga yang Pinot Noir. Jadi kita ngerjain tuh sesuai dengan apa yang diinginkan dari manajer kita gitu ya. Mereka inginkan kita dipilih dulu 10 bunches seperti biasa gitu ya. Itu nanti bakalan ditimbang ya, terus dimasukin dalam bins yang warna biru itu guys, terus ditimbang lagi gitu. Jadi kan mereka pengen tahu 10 bunches itu berapa kilo atau berapa gram gitu ya. Kadang ada sampai 500 gram, 600 gram, sampai 1 kiloan gitu lah ya. Tapi dan juga itu 10 bunches ya. Jadi terus dipindahkan lagi ke dalam bins yang warna biru gitu ya. Itu kalau misalkannya penuh gitu ya binsnya guys ya, itu bisa sampai 15 kiloan tuh. Kalau misalkannya penuh tapi kayak rata gitu ya. Tapi kadang-kadang sih sampai 20 kilo gitu, yang kalau misalkan itu lebat gitu ya hasil yang kita petikin gitu guys. Jadi ini mereka pengen masa trialnya gitu ya, jadi ini untuk para asosiasi para vineyard grower yang punya vineyardnya gitu ya, mereka pengen tahu gitu. Misalkan itu mereka ada 2 hektar, 3 hektar, 10 hektar, itu bisa sampai I don't know, maybe 30.000, 40.000, 50.000, 100.000 pohon, atau yang ada sampai yang kemarin 500.000 pohon gitu ya. Tapi kita nggak ngejain semuanya gitu, kita cuma ngambil I don't know, maybe sekitar berapa ya, 10 row atau 12 row gitu. Nah itu yang disediakan dari yang punya vineyard gitu kan ya, dialokasikan gitu. Oke, kalian misalkannya yang untuk bos kita gitu, manajer kita gitu kan, yang dikasih tahu kalian akan disuruh habis pruning kalian taruh semua cara kalian untuk trialnya gitu loh, ngambil sampelnya gitu. Jadi perawatan dari setelah pruning, nah mereka tuh mulai tuh di treatment pakai apa caranya mereka gitu ya, dari manajer kita gitu ya. Jadi dari mulai spraynya atau perawatannya, terus cara mereka cara itu untuk pruningnya mereka ya gitu kan ya. Biasa sih kalau misalnya kerja kayak gini nih, yang pruning gini kan ya, ada yang 2, 3, 4, 5 atau 6 kain yang diikat gitu guys, yang di wrapping gitu kan ya. Tapi itu ke bawah. Tapi kalau misalnya caranya yang untuk bagian research ini, mereka mengerjakannya tuh dengan cara seperti seperti dia ke atas gitu loh, ke tinggi seperti ini, yang seperti kalian lihat semua nih guys. Dia rantingnya ke atas gitu loh, nggak ke bawah gitu ya. Jadi kalian bisa lihat kan tuh caranya mereka untuk trialnya mereka gitu kan, yang dikasih contoh berapa row, terus mereka yang ngituin. Nah nanti end of the harvest season mereka bakalan punya
rekodnya gitu. Misalkannya yang vinyet ini bisa menghasilkan I don't know maybe berapa kilo ya, tergantung sih berapa kilo gitu kan, karena mereka tuh hitungnya sih per tonnage berapa ton gitu kan ya. Setengah ton berarti 500 kilo, 1 ton 1000 kilo gitu kan ya. Tapi juga itu bukan masalah kayak gitu, mereka pengen tahu satu row itu mereka bisa menghasilkan berapa banyak buahnya gitu loh guys, perpohonannya juga gitu, dan apakah itu lebih baik atau tidak gitu kan ya. Jadi mereka tuh yang punya vinyet owner itu mereka tuh manajernya gitu ya, manage ya. Mereka bisa pilih gitu apakah mereka akan mengikuti cara manajer kita gitu kan ya. Ben, thank you very much. Kerja sama orang Thailand, nenek-nenek gitu. Ibu-ibu sih ya, umur mungkin 60-an kali ya, apa lebih. Masih kuat banget tuh. Dia kerjanya gitu, semangat banget gitu. Mungkin lebih dia punya work ethic itu mungkin lebih gimana ya, lebih semangat daripada yang anak mudanya gitu, apalagi orang-orang lokal gitu kayaknya. Mungkin 1 atau antara 10/10 gitu kan ada yang rajin, ada juga yang malas juga gitu. Kita bisa tahu dengan cara rajin atau malas itu para pekerja tuh kita lihat dalam 1 seminggu tuh dia berapa hari bolosnya gitu. Atau alasan gue gak enak badan, gue mesti bantu ini, gue mesti itu, kayak gitu mah tuh bukannya yang full timer, tuh namanya tuh yang casual punya kayak gitu. Jadi ya kita semangat, apalagi kita kalau salah kerja gini ya, banyak tuh kita orang-orang Asia gitu, lebih enak tuh kerja tuh sama orang Asia karena kita tuh ya gimana ya, beda sama orang lokal gini gitu. Mereka tuh alasan ini alasan itulah. Kalau kita orang Asia itu pasti kalau soal kerja ya kerja terus aja gitu, karena kita kan menafkahi keluarga kita gitu ya. Orang sini juga gitu iya, tapi mereka tuh kayak ada yang masalah gitu loh. Yeah. Oh, that one. Oh, sorry, Paul. The one, no. No, 1.5. Just the last one here. Yeah. Those ones. Yeah. Okay. And after you finish, you also come and grab these here. You dump it. Yeah. You throw them away. Okay. Which one, sorry? The one next. Here. Okay. One? Yeah. Okay. And the one below. Okay. Yeah. Dump it. It's heavy. Yeah, very heavy. Be careful. Don't break your back. Thank you. แล้ว
Nah sekarang kita nih guys pindah lagi tempat, tadi dari Sauvignon Blanc sekarang ke Pinot Noir, dimana sekarang ini apa namanya buah yang kita petik itu ya tetap sama sih prosesnya gitu guys ya, apa namanya kita ngambilin sampelsnya gitu kan ya, seperti biasa kita ngambilin 10 bunches dulu, dimasukin di plastic bag dulu ya kan ya, terus apa namanya ditaruh di bins juga gitu, ntar di kiloin gitu, ditimbang oleh manajer kita gitu kan ya. Tapi apa namanya lebih untuk blok yang spesifik ini yang sekarang kita kerjain ini nih, dia buahnya bersih gitu. Ada sih beberapa gitu bagian ya, apa namanya yang Sauvignon Blanc, apa namanya dia punya buahnya tuh banyak yang busuk gitu loh guys ya. Mungkin cara perawatan apa namanya ya kita sih yang manajer kita apa perawatan gitu kan ya, tapi untuk bagian kayak misalkannya kerjaan yang lainnya gitu yang seperti shooting. Nah shooting ini dimana ranting-ranting tuh yang misalnya pada apa namanya pada berdempetan gitu, nah itu bahaya tuh guys ya, apalagi misalnya mau harvest gitu kan ya, itu kalau nggak ditangani apa namanya itu bakalan bikin banyak busuk. Fruit tinning dan shoot tinning itu dua beda jenis. Shoot tinning itu kerjaan tuh ranting-ranting itu yang mau dempetan gitu, apa namanya mesti di kayak agak cluster gitu kan ya, itu mesti di clusterin gitu loh, apa dipotong, kita cabut yang misalnya mau dempetan gitu kan, misalnya dari satu pohon ke satu pohonnya lagi, nah rantingnya itu ikatan tuh pada kayak bersilang begitu loh. Nah itu kalau misalnya mau berbuah gitu itu nggak ke open, kena hujan, kena matahari, udah apa namanya itu bakalan busuk gitu ya. Mereka biasanya sih kalau kayak gitu vineyard growernya tuh pasti bakalan suruh traktornya tuh untuk spray, tapi itu bakalan bikin busuk buahnya gitu loh ya. Nah itu ada lagi kerjaan namanya fruit tinning. Nah fruit tinning ini adalah kerjaan tuh apa namanya yang misalkannya yang gumpulan gitu loh, buah-buahan yang udah yang mau matang, yang udah gede-gede, yang katanya segar-segar gitu kan ya. Nah nggak lama hujan, nah itu apa namanya bakalan di cluster gitu loh, itu mesti dikurang-kurangin buah-buahannya. Kalau nggak tuh salah ada satu biji yang busuk, satu dari bunch gitu dari satu pohon, kalau nggak ditangani, dibersihin, kerjaannya itu bakalan merembet gitu loh. Misalkan di tengah-tengah sini yang berada yang gua saat ini yang gua kerjain nih ya, di situ tuh misalkan contohnya nih guys ya, nah ada bunch yang busuk, itu bakalan ke kiri dan ke kanan, itu bakalan nyebar semua gitu. Kalau kayak begitu malah lebih bahaya, itu malah bisa bikin apa namanya banyak busuk-busuk buah-buahannya gitu guys. Jadi apa namanya tuh ada yang mungkin apa namanya 1 blok atau 2 blok 3 blok berapa gitu lah ya, yang mereka tuh apa namanya dari timnya mereka, bukan dari manajer kita ya, karena kan itu apa membutuhkan labor juga kan, yaitu yang misalnya punya kebunnya tuh growernya, dia pasti bakalan sewa orang kontraktor masuk dalam kebunnya mereka dan untuk kerjain itu juga gitu. Jadi kan kadang lebih ke rawat dan buah-buahnya tuh nggak kebuang semua gitu. Kalau kayak gitu kan sayang banget gitu kan guys ya. Kita kan mikir kan udah dari awal, dari pruning apa namanya perawatannya, terus nge-spray, terus timing juga gitu, itu kan costing gitu kan ya. Daripada itu ya gimana ya apa namanya, lebih enak sih misalnya itu dikerjain semua gitu ya. Ada sih beberapa yang kayak itu cuma buat trial doang kok atau gimana gitu, kok gitu kan sayang juga gitu, apa namanya nggak diambil misalkan yang buat trial gitu, misalnya busuk-busuk gitu kan ya. Entar kalau salah manajer kita selesai gini, terus kerjanya kita cuma ngambil yang bersih-bersih aja, yang busuk-busuk juga dibuang-buang gitu kan, sayang-sayangin juga kan ya, kasihan yang punya kebunnya gitu. Karena tuh gue mikir aduh kasihan banget yang punya grower ya, kalau nggak manajer ya gitu, capek-capek dari awal udah kasih tempat untuk berapa row tapi nggak diambil, buah malah dibuang gitu. Jadi ya gitulah ya guys ya. Jadi apa namanya kita tuh kerja kayak begini nih, ngambilin buah-buah yang apa namanya yang tuh contohnya tuh kan ya, apa namanya dari ujung rose itu kan ya, dia kita apa namanya dua orang ngejain satu pohon gitu loh. Jadi satu orang yang sebelah sini atau lagi sebelah sananya gitu. Dan waktu saat ini kita lagi bertiga doang, jadi
apa namanya dari tim kita gitu kan ya, cuma kita bertiga, jadi gue sebelah sini, 2 orang sebelah sana gitu, jadi kita saling membantu gitu. Terus juga kalau misalnya kayak begini, kerja kayak begini guys ya, apa namanya, itu yang daun-daunnya itu mesti di apa, karena itu juga sih ada yang nggak di leaf plucking, itu daunnya tuh nggak dikurangin gitu, jadi kita tuh ya mesti leaf plucking juga gitu. Jadi ya mau nggak mau kalau kayak begini untuk bisa melihat, karena kita kan dibutuhkan apa namanya buah-buah itu semua yang sudah dialokasikan gitu kan ya dari apa namanya manajer kita gitu kan ya, taruh di bins. Tapi kalau kita nggak masukin ke dalam bins, ketinggalan, itu juga nggak bagus, karena manajer pengen tahu berapa banyakkah hasil dari apa namanya harvesting tahun ini gitu. Jadi kita mesti teliti juga gitu. Makanya kerjaan kita tuh ya kayak gini ya, mesti ini buang-buangin daunnya juga tuh, yang seperti teman-teman lihat kan tuh ya, daun-daunnya tuh. Ada juga sih apa namanya orang memakai mesin untuk apa namanya mengurangi daun di pohonnya gitu. Tapi ya ini lebat begini, kita mau nggak mau kita mesti kerjain apa sambil ngebuangin daun-daun juga sih guys. Jadi ya untuk saat ini kalau kalian masih baru gitu nonton video klip kita ini ya, selamat kenal, nama kita Johan Gunawan ya. Welcome di Nawang Family Channel New Zealand ya, dimana ini sebagian aktivitas kita tuh kalau misalnya lagi nggak kerja mungkin di rumah atau keluar kota sama istri sama anak. Kalau enggak ya kita di sini kerja di kebun anggur guys ya. Jadi terima kasih ya kalian guys ya sudah apa namanya nonton video klip ini. Kalau misalnya ada kekurangan apapun juga please welcome untuk komen ya, feedback juga itu sangat sangat important, jadi kita tahu apa kekurangannya dari kita gitu. Sekian dulu guys ya saat ini. Terima kasih udah luangkan waktu kalian semua untuk nonton video klip gua. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nanti juga kalian dapetin notifikasi kalau misalnya kalian subscribe dari apa namanya video Nawan Family Channel ya, di YouTube ataupun di TikTok. Saat ini thank you, terima kasih, sehat selalu teman-teman dalam lindungan Tuhan, dan ya Johan Zel.